Oke guys, bersama Pak Yu kita akan belajar aplikasi turunan tentang persamaan garis singgung dan garis normal. Di sini nanti akan dilengkapi dengan 10 contoh soal. Tolong simak baik-baik contoh-contohnya biar gampang dimengerti. Langsung aja kita masuk tentang garis singgung dan garis normal. Ya. Kita akan review dulu tentang turunan yang berasal dari definisi limit H mendekati 0 seperti ini. Itu sebetulnya berasal dari gradien. Coba kita lihat garis AB ini, ya. Kita lihat kemiringan atau gradien. Kemiringan adalah delta Y dibagi dengan delta X, ya. Kemiringan delta Y dibagi delta X. Delta Y-nya Fx plus H dikurangi Fx, delta X-nya X plus H dikurangi X, sehingga didapatkan bentuk seperti ini. Ya, untuk jarak titik A dan B yang sekecil-kecilnya atau hanya mendekati 0, nah ini akan menjadi definisi dari turunan. Sekarang kita akan kembali lagi dibalik sekarang. Jadi setelah kita belajar banyak tentang turunan, kita kembali lagi bahwa gradien itu adalah turunan pertama dari kurvanya. Jadi M itu adalah F aksen X. Untuk contoh yang pertama, tentukan gradien garis singgung pada kurva Y sama dengan 9 min X kuadrat di titik yang berabsis 2. Jadi di sini di titik yang berabsis absis itu X-nya 2. Ya. Ya kita lihat fungsinya kurvanya Y sama dengan 9 min X kuadrat. Kalau kita turunkan, nanti karena kita butuh gradien itu adalah turunan pertama kurvanya, turunan dari 9 0, turunan dari X kuadrat min 2X. Jadi M-nya sama dengan min 2X, X-nya kita ganti 2. Jadi nanti gradiennya sama dengan min 4. Contoh yang kedua, tentukan gradien garis singgung pada kurva Y sama dengan X pangkat 3 di titik 3,27. Sama seperti tadi ya, gradien adalah turunan pertama, turunan dari X pangkat 3 adalah 3X kuadrat. Terus kita masukkan X-nya. Jadi X-nya di sini 3 ya. Kita masukkan nilai X 3. Jadi jadinya 3 kali 3 kuadrat 27. Untuk contoh yang ketiga, tentukan gradien garis singgung pada kurva Y sama dengan X dibagi X plus 2 di titik yang berordinat 2. Ordinat itu Y ya, Y sama dengan 2. Ya. Kita cari dulu X-nya nanti karena kita turunan dalam X yang kita ganti X-nya, kita cari X-nya. Untuk Y-nya 2, Y-nya saya ganti 2. Nanti sama dengan sekian, kalikan silang, kita dapat nilai X-nya min 4. Sekarang kita langsung masuk apa yang kita cari, gradien M. M adalah Y aksen turunan pertama. Karena ini bentuknya pecahan linier, kita gunakan rumus ini, U aksen V ya. U aksen V min UV aksen per V kuadrat turunannya. Jadi di sini U-nya sama dengan X, V-nya sama dengan X plus 2. Nanti tinggal masukin rumus ini, nanti kita dapat turunannya seperti ini. Nanti hasil akhirnya adalah 2 per X plus 2 kuadrat. Kita substitusikan X-nya sama dengan min 4 masuk. Nanti kita akan dapat nilai gradiennya bernilai 1/4. Oke, untuk contoh yang keempat, tentukan gradien garis singgung pada kurva X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X min 4Y min 24 sama dengan 0 di titik min 3,7. Ini adalah fungsi berbentuk eksplisit. Ya, kita akan susah mengubah jadi Y sama dengan sekian X ya. Jadi kita turunkan secara eksplisit juga ya. Turunan dari X kuadrat adalah 2X, turunan Y kuadrat 2Y Y aksen ya, karena ini Y fungsi dari X anggapannya. 2X turunannya 2, 4Y berarti 4Y aksen, 24 turunannya 0. Yang ada Y aksennya kumpulin, yang enggak ada Y aksen diusir ke kanan. Kalau sudah nanti 2Y min 4 taruh ke bawah sini, kita dapat turunannya seperti ini. Jadi kita Y aksen nanti akan menjadi gradien M ya, seperti ini. Nanti kita masukkan X-nya, kita masukkan min 3 ya, karena melalui min 3,7. Y-nya kita ganti 7. Nanti setelah kita hitung gradiennya hasilnya 2/5. Contoh yang kelima, gradien garis singgung pada kurva Y sama dengan 4 akar X adalah 1. Tentukan titik singgungnya. Sekarang diketahui M-nya, dicari titiknya ya, gampang ya. Tetap kita gunakan bahwa gradien itu adalah turunan pertama. Turunan dari 4 akar X adalah ya 2 per akar X, ini turunannya ya. Jadi nanti M-nya kita ganti 1, turunannya kita ganti 2 per akar X. Nanti dikalikan silang, kita dapat akar X-nya 2, X-nya sama dengan 4. Setelah ketemu X-nya 4, masukkan ke Y. Y sama dengan 4 akar 4 berarti hasilnya 8. Jadi titik singgungnya adalah 4,8. Oke, sekarang kita mau masuk ke persamaan garis singgung ya. Jadi persamaan garis singgung itu juga persamaan garis pada dasarnya ya. Persamaan garis yang
mempunyai gradien tertentu dan melalui sebuah titik. Kita bisa gunakan rumus seperti ini, Y min Y1 sama dengan MX min X1, atau kita bisa mempercepat dengan rumus Y sama dengan MX plus C. Ya, saya kasih contoh nih, persamaan garis yang melalui 2, min 3 dan bergradien 4. Di sini 2 jadikan X1, min 3-nya jadi Y1, M-nya 4, masukkan ke rumus yang atas ini. Y min Y1 sama dengan MX min X1. Kita bongkar, nanti kita pindah ruas, dapatnya seperti ini. Atau pakai cara yang kedua lebih cepat nih ya. Jadi kalau kita tahu gradiennya 4, kita berani nulis Y sama dengan 4X. Terus kita tambah C ya, kita tambah C. C-nya itu berapa? Yang cocok untuk titik 2,3. Kalau X-nya saya ganti 2 kan 8. Padahal butuhnya min 3. Berarti C-nya itu yang paling tepat adalah min 11. Berarti nanti jawabannya Y sama dengan 4X min 11 ya. Oke. Sekarang perhatikan di sini, kita percepat pakai rumus ini ya. Persamaan garis melalui 4,2 bergradien min 2, berarti kita berani nulis Y sama dengan min 2X gitu ya. Masukin 4, hasilnya min 8, padahal butuhnya 2, berarti kita harus tambah 10. Oke, contoh yang kedua nih, persamaan garis melalui min 3,70 bergradien 1. Karena gradien 1 kita berani nulis Y sama dengan 1X atau X aja. Kita masukin X-nya min 3, Y min 3, butuhnya 70, kita tambah 73. Yang ketiga, persamaan garis melalui 8,4 bergradien setengah, berarti kita nulis Y sama dengan setengah X karena gradiennya setengah. Kita masukin 8, hasilnya 4, udah cocok, tambah 0, nggak usah ditulis gitu ya. Itu mempercepat mencari persamaan garis. Sekarang kita masuk ke garis singgung nih. Gradien garis singgung adalah turunan pertama dari kurvanya yang udah saya jelaskan tadi. Terus yang berikutnya, garis normal adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung dan melalui titik singgungnya. Ingat ya, jadi titik singgungnya sama ya, titiknya yang dilewatin sama. Nah, jadi kalau garis normal tegak lurus dan garis singgung, maka gradien garis normal dikalikan gradien garis singgung hasilnya min 1. Itu pelajaran tentang dua garis yang saling tegak lurus ya. Untuk contoh yang ke-6, tentukan persamaan garis singgung dan garis normal pada kurva Y sama dengan Y kuadrat min 4X di titik 3, min 3 ya. Di sini ilustrasi gambarnya, ini fungsinya Y kuadrat min 4X. Ini garis singgungnya garis H, garis normalnya garis L. Garis normal itu tegak lurus dengan garis H ya. Oke, titik singgungnya udah dapat, kita tinggal nyari M gradien. Gradien adalah turunan pertama. Kurva Y sama dengan Y kuadrat min 4X, turunannya 2X min 4 ya. Kita masukkan X-nya, kita ganti 3, nanti hasilnya 2 kali 3 min 4, hasilnya M-nya 2. Setelah kita ketemu gradiennya 2, titik singgungnya 3, min 3, gampang sekali kita membuat persamaan garis singgungnya ya. Kenapa bisa dapat seperti ini? Seperti tadi kita olah, gradiennya 2, berarti kita berani nulis Y sama dengan 2X. Dimasukin 3, hasilnya 6, padahal Y-nya min 3, berarti harus kita kurangi 9 gitu ya. Sekarang untuk garis normalnya, garis L ini ya, titik yang dilalui sama 3, min 3 dan gradiennya min setengah. Kenapa min setengah? Karena gradien garis singgung M singgung kalikan M normal, hasilnya min 1. Gradien garis singgungnya ini itu hasilnya 2 kali berapa, hasilnya min 1, maka gradien yang tepat adalah min setengah. Jadi 2 kali min setengah, min 1 ya. Nah, sekarang persamaannya kenapa bisa dapat seperti ini? Sama seperti tadi, gradiennya min setengah, kita tulis Y sama dengan min setengah X. Kita masukkan X-nya ganti 3, hasilnya min 3/2 kan. Padahal butuhnya min 3, berarti kita harus kurangi lagi dengan min 3/2. Oke, untuk contoh yang ke-7, tentukan persamaan garis singgung dan garis normal pada kurva Y sama dengan akar X di titik yang berordinat 2. Berarti kita baru dapat ordinatnya Y-nya 2, X-nya belum dapat, gradiennya juga belum dapat, harus kita cari dulu ya. Kalau X-nya kita cari dari persamaan Y sama dengan akar X, Y-nya kita masukin 2, nanti akar X sama dengan 2, nanti kita dapat X-nya 4. Jadi persamaan titik singgungnya 4,2. Sekarang kita cari gradiennya. Gradien itu adalah turunan pertama, turunan dari akar X ya. Akar X kalau diturunin 1/2 akar X. Kita masukkan X-nya 4, nanti 1/2 akar 4 1/4 ya. Jadi di gambar ini nanti garis H ini garis singgungnya di titik yang berordinat 2, di sini 4 ya. Garis H ini punya gradien 1/4 dan
titik yang dilalui 4,2. Kita berani nulis Y sama dengan 1/4 X ya. Kita masukkan X nya ganti 4, 1/4 kali 4 1 ya, padahal butuhnya 2, berarti Y sama dengan 1/4 X tambah 1. Sedangkan garis gradien garis normal ini nanti adalah min 4. Kenapa kok bisa min 4? Kedua gradien garis singgung ini, yang satu garis gradien garis singgung, satu garis normal, kalau dikalikan kan hasilnya min 1 ya. M normal kalikan M singgung sama dengan min 1. M singgungnya 1/4, berarti M normalnya min 4. Nah, persamaan garis normalnya dengan gradien min 4, tulis Y sama dengan min 4X. Titik yang dilalui juga 4,2, kita masukin 4, min 16 kan, butuhnya 2, berarti harus tambah 18. Bisa kalian lihat nih hasilnya ya. Oke, contoh yang 8, tentukan persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 2X min 10 dan bergradien M nya 10 ya. Kita baru dapat yang diketahui gradiennya, kurang titiknya, X, Y nya belum dapat. Kita cari sama carinya ya. Gradien itu adalah turunan pertama dari kurvanya, turunannya dari 2X tambah 2, nanti M nya kita ganti 10 sama dengan 2X plus 2, pindah-pindah ruas diolah X nya 4. Setelah ketemu X nya 4, kita masukin ke persamaan ini lagi, jadi Y sama dengan 4 kuadrat tambah 2 kali 4 min 10, nanti hasilnya 14, berarti titik singgungnya adalah 4,14 ya. M nya sama dengan 10, titik singgungnya 4,14. Cara mencarinya Y sama dengan 10X, udah pasti kan, dimasukin 4 hasilnya 40, butuhnya 14 dikurangi 26 nih ya hasilnya. Oke, contoh yang ke-9, tentukan persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan X pangkat 3 tambah 2X dan sejajar garis Y min 5X tambah 10 sama dengan 0. Jadi di sini kita nggak dapat informasi apa-apa untuk mencari persamaan garis singgung, titiknya belum dapat, gradiennya juga belum dapat ya. Tapi di sini ada kata-kata sejajar dengan garis lain. Garis lainnya itu seperti ini, Y min 5X tambah 10 kita ubah jadi Y sama dengan 5X tambah 10. Kita tahu garis lain ini bergradien 5 ya. Lah karena sejajar, dua garis sejajar itu gradiennya sama ya. Jadi M yang akan kita pakai juga 5 ya. Nah, setelah kita dapat nilai M nya, kita cari titiknya. Caranya sama. Gradien adalah turunan pertama dari kurvanya. Kurvanya X pangkat 3 tambah 2X, turunannya 3X kuadrat tambah 2. Kita masukkan nanti M nya 5. Nanti di sini kita akan dapat 3X kuadrat sama dengan 3. Nanti kita dengan gampang untuk mencari nilai X nya, X kuadrat sama dengan 1, ada dua nilai X nih, X nya plus minus 1 ya. Sekarang untuk X nya sama dengan 1 dulu, masukkan ke persamaan ini ya. Nanti Y nya kita dapat 1 tambah 2 hasilnya 3, 1,3. Untuk X nya min 1, masukkan ke sini lagi, min 1 min 2 hasilnya min 3, jadi min 1, min 3. Karena ada dua titik, maka di sini juga akan ada dua garis singgung nih. Garis pertama gradiennya 5 melalui 1,3, berarti kita berani nulis Y sama dengan 5X dulu nih. Masukin 1 hasilnya 5, padahal butuhnya 3, berarti kurangi 2. Garis yang kedua M nya 5 melalui min 1, min 3, berarti kita tulis Y sama dengan 5X nih. Masukin min 1 hasilnya kan min 5, butuhnya min 3, berarti harus kita tambah 2 ya. Yang contoh 10, tentukan persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan akar X kuadrat tambah 9 dan tegak lurus dengan garis 4Y tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Ini sama nih, cuma satu permasalahan tentang tegak lurus dengan garis lain ya. M nya kita nggak dapat, titiknya juga nggak dapat. Tapi garis lain ini punya gradien berapa, kita lihat. Ini bisa kita ubah jadi Y sama dengan min 5/4X min 6/4. Ini gradiennya min 5/4 ya. Jadi garis lain mempunyai gradien min 5/4. Karena tegak lurus, hasil kali kedua gradiennya min 1. Jadi kalau yang satunya min 5/4, maka gradien garis singgung yang akan kita pakai adalah 4/5. Setelah kita punya gradien 4/5, kita seperti biasa cari titiknya. Caranya sama ya, gradien adalah turunan pertama, turunan dari kurva akar X kuadrat tambah 9 seperti ini. Hasil akhirnya seperti ini ya. Jadi ini gradiennya seperti ini. Gradiennya kita ganti 4/5 sama dengan X per akar X kuadrat tambah 9. Terus kita kalikan silang, kita akan mendapat seperti ini ya. Kedua ruas kita kuadratkan, jadi ini 16, ini hilang akarnya, ini jadi 25X kuadrat. Dan selanjutnya nanti
Kita pindah ruas, nanti 144 sama dengan 9 kuadrat, kuadratnya 16, X-nya plus minus 4 ya, X-nya plus minus 4. Nanti kita masukkan ke Y sama dengan akar kuadrat tambah 9. Jadi kalau X-nya 4, Y-nya 5. Kalau X-nya min 4, masuk Y-nya ternyata juga tetap 5. Jadi nanti ada dua garis singgung. Garis singgung pertama gradiennya 4/5 melalui 4,5. Hasilnya seperti ini. Dan yang satu seperti ini. Caranya seperti ini. Coba kita lihat lagi, kita review lagi. Gradiennya 4/5, berarti kita berani nulis Y sama dengan 4/5X. Kita masukkan 4. 4 16/5 ya. Padahal butuhnya 5. 5 itu 25/5, berarti masih kurang 9 ya, berarti tambah 9/5. Itu caranya, oke ya.